Sesi 6. Oh, gua bikin ini handphone. Coba lihat. Wih, Coba-coba aja sih. mantap. Ini pakai apa Mas lightingnya? Lightingnya pakai yang apa itu yang panah 3 itu sama apa namanya tuh? Ada 2 tuh saya pakai. Ada 2 ya? Hmm. Oke. Mantap. Sip, mantap, keren. Oke, hari ini kita masuk ke langsung aja deh. Hari ini materinya lumayan padat, jadi aku cepet deh. Semoga bisa keburu. Ya. Sip, mantap. Keren. Oke, hari ini Mas Faris, kita masuk ke lighting. Sebenarnya ada materi yang udah aku share minggu lalu. Jadi ini aja ya nanti yang udah berarti kita nggak ngulang. Misalnya kayak ini kan udah nih, Maya lighting ada jenis apa aja. Ntar berarti langsung ke Arnold Oke. ini. Arnold. Oke. Nah, eh Oke, overview lighting dan Maya rendering interface. Nah, kita mungkin mulai dari pemahaman tentang cahaya sendiri. Jadi cahaya itu kan kumpulan energi yang membuat kita bisa melihat hal-hal di sekitar kita lah, gitu loh cahaya. Nah, cahaya itu sifat dasar cahaya itu ada 3. Jadi kalau cahaya datang, itu ada 3 hal yang terjadi. Dipantul, cahaya itu dipantulkan, dibiaskan, misalnya kayak jatuh ke gelas air gitu ya, atau diserap cahaya, ada 3. Nah, kalau mantul itu cahaya itu seperti ini, datang sudutnya seberapa, dia mantul sudutnya sama. Jadi ini aplikasinya itu kalau jatuh ke kaca ya, dia jatuhnya itu ke permukaan yang halus, yang licin, terus dia mantulnya itu juga sudutnya sama, karena permukaannya ini halus dan licin. Namanya specular reflection. Nah, ini namanya diffuse reflection nih. Ini kalau kayak cahaya yang jatuh ke tembok, terus mantul kemana-mana gitu ya. Itu mantulnya itu acak gitu ya. Jadi kayak jatuh ke permukaan yang kasar, dan dia tuh mantulnya ke segala arah. Contohnya ke tembok, ke kain. Jadi kalau misalnya Mas Faris pernah, aku rasa kita semua pernah sih, cuma mungkin kita nggak sadar aja gitu ya. Kalau kita berdiri deket tembok, pas lagi siang-siang gitu kan, itu biasa pasti ada cahaya yang dari tembok itu, cahaya matahari jatuh ke tembok, dari tembok itu mantul ke kita gitu loh. Nah itu ada sedikit cahaya pantulnya gitu kan. Misalnya kayak gini. Nah kalau Mas Faris lihat nih ya, ini cahaya datang dari sebelah mana? Kalau menurut Mas Faris, Data dari sini nih, dari kiri belakang, atau ya atas? kiri, dari atas. Dari kiri atau dari atas? Dari kiri sini atau dari atas? Ini. Dari Menurut kiri atas saya. kiri atas. Iya. Ini lihat bayangannya sih masalahnya. Hmm. Kan tergantung jamnya juga ya, jam berapa gitu kan ya. Hmm. Jadi jam berapa gitu kan menentukan jenis cahaya juga. Misalnya jam 9 sampai jam 10 mungkin cahayanya itu masih kekuning-kuningan gitu kan. Mungkin jam 12 itu cahayanya udah mulai agak putih lah gitulah. Karena cahaya siang itu ya overexposure ya. Terus mungkin cahaya jam 3 ke bawah itu mungkin udah mulai ke orange, kuning ke orange gitu. Terus jam 5 sore atau jam 6 itu udah orange emas lah gitulah. Nah, jadi cahaya itu ada macam-macam warna gitu kan. Jadi kita kalau mau kasih cahaya di satu scene, kita bagusnya tentuin dulu ini kira-kira mau kita kasih jam berapa punya nih cahayanya nih kayak gitu.
Nah misalnya kayak gini nih, ini kalau aku nggak salah ingat memang aku ngambilnya ini sebelum jam 12 sih ini sih. Waktu itu sebelum jam 12 nih. Kira-kira jam berapa? 9.10 lah, ini jam 10 lah ini. Hmm. Nah, kalau kita lihat kan cahayanya memang dari sebelah kiri atasnya Hmm. eh, jatuh ke tembok. Nah, yang menarik di tembok sebelah sini tuh masih kelihatan cahaya juga nih. Hmm. Nih yang ini nih. Nah, ini menurut Mas Faris kenapa nih? Ini kenapa masih ada cahaya gitu nih? Yang ini nih. Ya kan? Tuh. Pantulan dari lantai, tembok, segala macam sih. Ya, betul. Jadi ini nih. Jadi dari cahaya dari sebelah kiri atas dia mantul ke atas, dia yang mantul ke apa? Ke bawah terus ke sini gitu kan. Hmm. Mantul dari sini ke sini. Jadi yang sebelah sini nih ini benar-benar cahaya hasil dari pantulan nih. Gitu ya. Kita bisa ngelihat, kita masih bisa ngeliat ini benar-benar cahaya hasil dari pantulan, pantulan dari tembok sini nih. Gitu. Jadi bukan cahaya langsung ya, ini cahaya pantulan. Nah, kayak gini juga nih. Ini juga termasuk diffuse reflection nih. Hmm. Ya kan kalau Mas Faris lihat nih cahaya datang dari sebelah mana nih menurut Mas Faris? Ini dari ini mah dari atas kayaknya Pak. Pas jam 12 kayaknya nih. Dari atas sih. Iya. Iya. Terus kalau Mas Faris lihat kan ini ya, ini sama sekali nggak ada cahaya apa? Nggak ada cahaya yang ini ya, yang buatan ini semua di sini ya. Hmm. Ini semua nih cahaya alami semua nih. Jadi benar-benar kayak plafon ini masih kelihatan terang itu karena pantulan dari Bawah. cahaya ini bawa ke lantai, lantai mantul ke atas kayak gitu. Nah ini tipe-tipe diffuse reflection juga nih. Refraction, nah kalau refraction itu dia kayak gini nih, cahaya yang menembus material, misalnya menembus gelas, menembus plastik, menembus kulit, gitu ya. Menembus plastik tuh atau ya kayak gini nih contohnya nih, menembus plastik, menembus apa kaca, terus menembus kulit. Nah ini juga nih, ini diffuse reflection juga nih, kayak menembus kulit itu bisa nembus kulit telinga kita sama nembus ini ya, Tangan. kulit apa tangan. Biasa kan bisa kelihatan nih kayak ada oranye-oranye dikit. Nah itu namanya diffuse reflection. Kalau di render karakter istilahnya itu surface scattering SSS singkatannya gitu ya, buat kulit itu istilahnya. Terus diserap itu kayak gini. Jadi ada cahaya matahari yang jatuh ke daun. Cahaya matahari itu kan ini ya terdiri dari uh, Magiku. Apa? 7 Ya. magic, iya 7 cahaya gitu kan. Secara garis besar ada merah, hijau, biru. Terus merah ke hijaunya itu ada kuning, hijau ke birunya itu ada apa, ada eh, apa tuh? Biru. Oh ya, biru apa nih, biru apa Biru nama langit. itu ya? Biru, iya, biru itu apa tuh namanya tuh? Lupa gue namanya, biru apa tuh? Tosca ya atau apa tuh? Ya pokoknya inilah RGB gitu ya kan, warna cahaya ya RGB. Cuma RGB-nya tuh uh, dari red ke green-nya tuh ada warna lagi, green ke blue ada warna lagi gitu. Terus nah kalau jatuh ke daun itu warna yang apa, yang selain hijau itu diserap. Jadi makanya yang kelihatan di kita itu, maksudnya yang dipantulkan itu adalah warna hijau gitu loh. Kayak merah, biru itu diserap kayak gitu. Diserap absorption gitu. Kayak gini. Cahaya matahari ada merah, ada biru. Cahaya merah, apa, warna merah biru diserap, yang terpantul adalah warna hijau. Kayak gitu. Terus bayangan itu ini ya, kalau ada sumber cahaya dari sebelah kanan bayangannya di kiri. Terus kalau ada dua sumber cahaya bayangannya itu jadi seperti ini.
Nah, kalau misalnya sumber cahayanya itu dari segala arah, ini ibaratnya kayak langit mendung ini nih. Langit mendung itu kan biarpun langitnya mendung, cahaya matahari itu biarpun nggak ada nih ya ketutupan awan ya, tapi kan langit itu tetap ini, tetap tetap apa memancarkan cahaya, langit keseluruhan, ya kan? Misalnya cahaya matahari di sini. Nah, di sini kan kalau ibaratnya langit kan tetap dia memancarkan cahaya ya. Nah, itu namanya global illumination, iluminasi global gitu ya. Intensitasnya rendah, tapi banyak, tapi dari segala arah. Jadi makanya shadow bayangan yang dihasilkan itu bayangan yang halus kayak gitu. Global iluminasi kayak gitu loh. Nah, makanya kalau kalau kita mau bagus scene-nya kita itu kita bisa ini, kita bisa mensimulasikan kayak gimana satu scene itu nih. Ini ada global iluminasinya, tapi juga ada cahaya mataharinya gitu loh. Jadi ada dua-duanya. Biasa kalau kita berdiri ke luar ruangan kan mestinya itu yang terjadi gitu ya. Kalau kita keluar ruangan gitu. Misalnya ada cahaya matahari. Semestinya cahaya matahari itu menyinari kita, terus ada bayangan. Bayangan kita itu semestinya itu nggak hitam-hitam banget, tapi masih ada diisi sedikit sama cahaya langit gitu loh. Makanya kalau kita kasih yang kayak itu ya, yang minggu kemarin kita bahas ya. Jadi kalau kita Iya. ngasih bayangannya itu agak kebiru-biruan sama cahaya yang di belakang itu bisa kelihatan lebih bagus gitu loh scene-nya. Daripada kalau benar-benar dikasih hitam doang. Kayak gitu. Lebih kelihatan alami. Nah ini minggu kemarin kita udah bahas, jadi aku nggak ngulang lagi deh. Ini jenis-jenis saya di Maya juga udah bahas, jadi aku nggak ngulang lagi. 3 points lighting juga minggu kemarin juga udah sempat bahas ini ya. Iya. Nah sekarang kita langsung masuk ke ini ke Arnold. Nah langsung masuk ke Arnold lagi kita. Mungkin aku kirim PPT yang tadi itu ke Mas deh. Nah, aku kirim. Terus kita langsung hands on Maya. Oke. Langsung new scene aja deh. Oke. Nah ini kita mau mulai pakai Arnold nih. Kalau pakai Arnold itu caranya kita mesti ke sini dulu. Kita mesti keluarin dulu render Arnoldnya. Biasanya ini nggak keluar. Arnold render kadang keluar, kadang nggak. Nah aku nggak tahu Dimas keluar apa nggak nih. Arnold. Kalau nggak keluar itu Mas mesti ke sini. Window, setting preferences, di plugin manajernya nih. Klik, terus cari yang M2A. Ini. M2A. Iya. Di sini window setting preferences plugin manager, mungkin aku geser ke sini dah biar bisa kelihatan dah. Nah ini nih plugin manager, terus M2A titik MLL. M2A. Maksudnya beda sih tampilannya nih. Oh, Ada nggak? lihatnya di mana tuh yang solid. Iya, pokoknya di bawah dia, di deretan bawah M2A Oh, gitu. ada. Ada ya. Nah itu Terus, di load, dicentang nih. Ini auto loadnya juga bisa dicentang juga, jadi udah. setiap kali mayanya nyala dia langsung otomatis ke load di. Maksudnya yang tugas kemarin saya udah pakai Arnold sih. Oh udah pakai Arnold ya? Iya, tinggal Sip. saya rubah aja settingannya Arnold. Oh oke, mantap. Oke lah mantap, berarti yang handphone itu juga udah pakai Arnold semestinya ya? Udah sih. Oh oke, nice. Nah paling Ting buat gimana? tinggal saya rubah aja kan kemarin di setting di render display render settingnya aja saya rubah. Oke. Iya. Nah paling kalau Mas udah paling ya aku tinggal melengkapi aja sih. Ini pakai Arnold. Misalnya gini, misalnya kalau kita punya ada yang namanya ambient occlusion. Ambient occlusion tuh kayak gini. Ini buang.
Ambient occlusion tuh yang kayak gini. Misalnya ini aku punya scene biasa nih, scene bola sama lantai. Ini aku gedein bolanya dah. Bola sama lantai. Kalau kita pakai Arnold biasanya itu kita pakai ini nih, teksturnya nih. Kalau Mas udah nonton yang YouTube yang Arnold, pengenalan Arnold, ya ini itu apa masih bisa lebih ada basicnya. Itu Mas sudah nonton yang YouTube Oh, itu? belum sih, belum sih. Belum. Nah, itu ada di ini ya, di Classworks Steam Inc. Oh ini nih, ada basic lighting dan rendering. Basic lighting dan rendering. Nah, Oh, kalau Arnold nggak kenapa? berarti pilihan kan kemarin kan kita pilihnya kan kalau nggak Blinn, Lambert, Iya, itu kan di Maya ya. Kalau misalnya pakai Arnold memang pilihan untuk Hyperseed-nya itu emang Arnold ya. iya di Arnold di sini nih, di Oh. Arnold. Ini ada kalau secara umum kalau pakai Arnold kita pakai AI standard. AI standard itu yang ini. Nah ini AI standard nih, AI standard ini. Jadi pakai ini kita apply semuanya. Nah ini baru nanti pas di render itu misalnya warnanya ini dah. Ini kalau kita render pakai Arnold nggak kelihatan sih. Jadi lightingnya juga mesti pakai lighting Arnold juga nih. Ya Nah, gitu. kecenderungannya gelap sih mas saya. Kecuali kita pakai kan di sini kan ada tabs Arnold ya. Ada likes, ini ada beberapa likesnya Arnold nih. Nah kita bisa pakai yang ini dah. Kita bisa pakai Sky Dome. Sky Dome itu jadi kayak langit, cahaya langit ya. Kalau kita render jadi kayak gini nih. Emang Nah berat. kayak gini. Iya agak berat emang. Jadi kayak gini nih. Apa? Halus. Ini yang tadi yang aku jelasin yang cahaya datang dari segala arah nih. Ini. Tipenya kayak gini tuh. Dia bayangannya bayangan halus yang nyebar kemana ke segala arah gitu. Nah, bentar. Di sini ya. Arnold itu juga ada namanya Arnold Render View. Arnold Render View. Jadi bagusnya Arnold Render View itu kalau kita rubah cahaya atau misal kita rubah scene itu langsung dia render secara real time gitu. Arnold Render View. Gini. Dia langsung render secara real time. Nah, kalau Mas lihat, ini kan hasil rendernya kan banyak bintik-bintik ya. Iya. Nah, sebenarnya kita bisa mengurangi bintik-bintik itu di sini, di render setting, Arnold Renderer ini. Ini kita bisa mengurangi dengan cara naikin ini, kamera AA ini. Cuma makin naik, kita masih hati-hati makin berat, makin lama rendernya. Nah ini kan 3 nih ya. Coba aku naikin jadi 5 misalnya. Nah, enter dan dia langsung render langsung saat itu juga render gitu. Nah, bintik-bintiknya berkurang gitu ya. Tapi dia agak lama. Bentar, mungkin supaya gampang itu aku pakai apa ya? Bentar, aku pakai bisa ini rekam. Bentar. View. Store snapshot. Nah, mungkin aku pakai snapshot dah. Biar ini. Misalnya ini adalah 5. Terus aku snapshot. Store snapshot. Nah, ini snapshot. Terus ini aku bikin jadi 3. Kita bandingin ya. Nah ini, ya. Ini kita snapshot lagi. Ini kan lebih cepat nih ya. Store snapshot. Nah ini lebih cepat. Ini yang kelima nih. Ini lebih halus. Ini lebih banyak bintik-bintik. Kelihatan nggak mas? Kelihatan. Terus
Kalau mau lebih bagus lagi kita bisa pakai 8. Enggak, jangan lebih dari 8 pokoknya. 8 tuh maksimal lah. Mestinya biasa 6 udah cukup sih. 6 aja dah. Kalau nggak kelamaan. Kita coba lihat ya. 6, kok dia nggak ini sih? Apakah dia ngerender? Ini juga bisa ditambahin 3 misalnya. Glossy, reflection, SSS, volume, indirect 3. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya banyak referensi tentang Arnold juga sih. Jadi kalau misalnya Mas mau tahu gimana caranya render Arnold, itu banyak referensi how to render in Arnold without noise. Ini ada banyak tips-tipsnya nih. Mau ngerender bling atau ngerender metal itu di Arnold tuh kayak gimana gitu ya. Render supaya noise-nya nggak banyak tuh gimana. Tapi secara garis besar itu ada di sini nih. Hari ini kenapa nih? Nah ini ada 2 ini kan. Ini nah, mendingan aku render langsung dah. Kayak udah mulai berat kali. Jadi kalau mau render pakai Arnold tuh mesti hati-hati juga sih. Dia makin tinggi makin berat angka, iya, makin tinggi angkanya makin berat gitu. Kayak gitu. Nah tuh kan halus banget tuh. Cuma ini lebih lama, lumayan 31 detik. Tadi tuh paling cuma nggak sampai 10 detik, paling cuma 5 detik kan udah jadi gitu tadi. Nah paling gitu sih, paling itu. Ya kan, coba makanya kalau animasi itu biasa banyak ini ya, banyak makan waktu rendernya ya. Kayak gini aja 30 detik nih. Coba bayangkan misalnya scene yang sederhana kayak gini 1 menit misalnya gitu ya. Terus 1 detik itu 1 detik itu hitunglah 30 frame. Berarti 30 frame berarti berapa? 30 menit. Gitu. Jadi untuk mendapat hasil animasi selama 1 detik itu dibutuhkan ngerender selama 30 menit. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya ternyata 1 frame itu 1 menit gitu ya hasil rendernya ya. Nah kayak gitu. Hitungannya kira-kira kayak gitu lah. Kira-kira kayak gitu. Coba bayangin kalau misalnya 2 menit animasi gitu ya. Berarti 2 kali 60 aja. Berapa tuh? 2 kali 60 detik. 120 detik. Iya, 120 detik. 120 detik, 1 detiknya itu 30 frame. Nah, tinggal dikali aja tuh. 110 kali 30. 360, gitu kan. 3.600. Iya. Nah, itu berarti berapa jam loh? 6 jam. 6 jam. 6 jam. Iya, 6 jam. Kayak gitu. 3.000, bener ya 6 jam ya? Ya, nanti dihitung ulang, Pak. Ya, kurang lebih kayak gitu. Maksudnya kurang lebih lah hitungannya kayak gitu. Kurang lebih. Kayak gitu. Nah, kalau yang tadi kan untuk Hyperseed-nya itu kan, kalau kemarin kita belajarnya pakai Maya ya, yang ada Blind, ada Lambert. Nah, kalau Arnold itu sebenarnya sama aja ya. Ini kan banyak banget pilihannya. Karena kan saya kan harus masukin lagi tuh kayak bumnya, saya masukin UV 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 teksturnya. Nah itu kan berarti kan pilihannya kan nggak ada kalau saya lihat di sini Arnold ini. Atau bisa di ini ya, ditumpuk-tumpuk gitu ya.
UV ya, bisa di sini sih. Kalau UV itu bisa taruh di sini. Device. Di color kan maksudnya kan? Iya. Oh itu di ini Kalau ya. Sorry. uh-uh. Kalau BAM itu bisa di sini nih, BAM mapping. Nah ini nih, BAM mapping nih. Taruh. AI standar AI standar ya. Oh, saya Iya, salah. di AI standar semua gitu. Di sini semua nih. Gitu. Oke, saya salah ini tadi. Oke, Iya. Oke, sampai sini oke. Sampai oke, sini oke, Mas. Oke ya. oke. Oke, kalau udah kita mulai yang scene baru kalau gitu ya. Berarti udah aku coba padetin yang ini dah, eksperimen ruangan. Nah, sekarang kita bereksperimen dengan satu ruangan. Satu ruangan. Anggap aja ini kayak ruangan. Kita bakal kasih settingan lighting sederhana lah di si ruangan ini lah. Kita pakai ini. Pakai apa? Ini multicut ya. Multicut Hmm, aku kayaknya udah pernah kasih tahu kan ya. ya. Multicut. Tong ini. Terus aku mau buang ini. Ini anggap aja sebagai jendela. Ini kita plongin, buang. Terus di tengah-tengah dikasih bola. Ada bola. Terus ada beberapa kotak. Ini kotak-kotak. Kotak numpuk. Udah numpuk kotaknya. Numpuk, numpuk, numpuk. Nah, gini. Nah, gini ya. Oke. Ini aku bikin 3 kotak lah. 3 kotak. Nah, misalnya kayak gini lah. Ini aku taruh di sini. Aku taruh agak deket sama jendela ini. Kayak gini. Terus aku bikin settingan kamera sederhana. Create kamera. Aduh, bentar. Supaya nggak terjadi kenapa-kenapa nih, aku simpen dulu dah. Save. Save 2 kali. Jadi biar ada backup. Nah, 2. Ini aku kasih kamera. Create kamera. Kamera biasa aja. Create kamera. And ya ini. Dari sudut pandang kamera. Nah, ini aku munculin resolution gate-nya, jadi kita tahu seberapa yang ketangkap sama kamera. Nah, ini yang ketangkap sama kamera. Oke, seginilah. Ini kamera. Nah, ini ruangan ini ruangan. Nah, kita mau kasih cahaya nih, pelan-pelan di sini nih. Ini kameranya aku kunci aja. Jadi aku pilih kameranya, terus aku bisa kunci kameranya. Lock kamera. Nah, udah nggak bisa diapa-apain kameranya. Nih, kalau aku mau ngelihat, aku pakai perspektif aja nih. Perspektif. Kameranya ada di sini nih. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai taruh cahaya matahari di sini. Jadi kita mau setting satu ruangan sederhana.
Ini udah mulai pakai cahaya matahari. Nah, cahaya mataharinya itu aku pilih pakai spotlight ya. Pakai spotlight. Spotlight. Ini aku gedein. Nah, ini aku pencet 7, jadi biar ini ya kelihatan efeknya. Nah, ini oke. Nah, kalau kita pakai ini lighting ada di sini nih. Ini karena kita pakai Arnold itu baru berpengaruh kalau kita pakai settingan cahaya yang di bawah, yang ini Arnold. Nah ini nih, bukan yang atas sini, yang bawah sini Arnold. Misalnya use color temperature, ini kita centang nyalain temperaturnya kita bikin dia ini kalau angkanya makin berkurang dia makin hangat warna cahayanya. Terus exposure-nya itu kita tambah misalnya 10 bisa nggak ya? Boleh. Sampelnya itu kita naikin 8 misalnya. Jadi biar nggak banyak pintik-pintik aja. Nah ini aku lihat dari sudut pandang cahaya ini ya, look through selected-nya. Ini nih melihat dari sudut pandang cahaya nih, dari sudut pandang spotlight. Jadi aku lihat dia gimana nembus ke ruangannya. Nah kira-kira seginilah. Coba kita render pakai Arnold Render View, save dulu Arnold Render View. Gimana ini ya? Ini kok nggak ada? Kenapa nggak ada? Kalau ngerender emang agak lama nih. Duh, masih kelihatan gelap. Nih kelihatan gelap nih kan. Ini mungkin biar cepet itu aku pasang ini nggak terlalu gede-gede banget kali ya. Ini mungkin lebih kecil. Ini misalnya 360. Nah, kayak gitu misalnya lebih kecil dan biar render view. Nah, ini sih. Ini sementara ini berarti. Tuh lama juga ya. Nah kayak gini. Wah ini aja 13 detik. Ini aku mau bikin lebih cepet sebenarnya nih. Nah ini jadi anggap aja basic lah inilah. Buat bentar ini idealnya sih. Bentar ya ini aku. Nah aku ulang lagi. Aku nggak ulang sih, masih aku coba loading Arnold Render View. Ya kok masih ini ya? Kok Ini nggak mau yang ini? kepilih snapshot kali ya. Harus dihapus dulu kan? Mungkin ya. Masih dikilat kayaknya. Oke. Nah yang mau aku pilih itu kamera. Oh iya ya, bener juga. Gara-gara snapshot berarti ini. Delete snapshot. Ah iya, ini. Nah, ini maksudnya biar aku buka aja gitu, biar apa?
ini dinaikin langsung ketahuan gitu kan. Exposure-nya 12 misalnya. 12 keterangan nggak. Terus temperaturnya itu mungkin dibikin 3500. Nah, lebih hangat gitu kan. Ini kita mau mensimulasikan cahaya matahari jam 10 lah. Jam 10. Jadi pas matahari udah mulai naik gitu. Nah, ini kelihatan, udah mulai kelihatan. Terus biar lebih enak kita kasih ini ya apa? Cahaya langit. Kasih cahaya langit. Nah, kasih cahaya langit itu kita bisa pakai ini sih, bisa pakai bagusnya pakai apa ya? Cahaya langit itu ya. Aku pakai ini dah. Pakai apa? Dome setengah lingkaran. Nah, kayak gitulah, setengah lingkaran dome. Aku lihat dari front. Nah, ini aku buang. Jadi aku cuma mau setengah lingkaran doang. Nah, gitu ya, setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kecilin seginilah. Seginilah. Nah, ini aku kasih biru. Lighting biru. Kasih lighting biru. Arnold. AI standard. AI standard. Ini matte-nya aku nyalain, enable matte. Matte color-nya ini aku bikin dia ini diterangin dulu. Biru langit. Kayak gitu. Biru langit lah. Ini kita masukin AI standard biru langit. Nah, ini kan. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya. Nah, udah mau kelihatan biru-biru. Menandakan langit. Mungkin birunya kurang ini kali ya. Bentar, birunya tuh kayaknya kurang ini dah. Coba kita lihat. Kita bikin birunya itu yang lebih cerah. Ya gini lah. Kurang lebih gitu. Oke, terus nah sekarang ini udah dapat cahaya matahari. Nah, sekarang kita mau mensimulasikan cahaya langit gitu ya. Ini kan cuma warna biru doang. Sekarang kita mau kasih satu area light. Masuk dari jendela. Area light. Nah, ini area light nih. Area lightnya itu kita bikin dia itu di jendela luar sini. Nah, di jendela sini nih. Nah, sini. Jendela sini. Terus kita bikin, nggak bisa ya, ukurannya itu nggak bisa dibikin ini. Ah iya, bisa dibikin sesuai sama ukuran jendela. Nah, kayak gini lah. Nah, ini kita kasih warna, ini gedean dikit ya, gedean dikit. Ini kita kasih warna biru. Ini warna biru. Kalau temperatur, nah ini 6500 kita naikin dikit lah, biar warnanya itu lebih ke biru-biruan. Nah, ini ya.
Warnanya kebiru-biruan, terus exposure-nya kita tambahin. Nah, terus udah mulai keisi biru kan ruangannya kan. Exposure-nya kita tambahin. Nah, ini exposure, ini namanya fill light ya, cahaya isi ya. Exposure ini tuh, ini resolusinya 1024 aja. Terus example-nya ini 8 nih. Exposure ini tuh nggak boleh melebihi ini exposure-nya cahaya utama. Tadi Terus di cahaya utama bawahnya. kan, iya, masih di bawahnya. Tadi cahaya utama kan exposure-nya ini kan 12. Nah ini kita kasih 5, masih bisa lah 5. Nah, gitu ya. Nah ini yang penting ngisi dia. Tuh. Yang penting dia mengisi. Ngisi. Terus ini ruangannya kita kasih AI standard juga nih ruangannya nih. Kita kasih AI standard. Simpen dulu, save dulu. Ini kita kasih AI standard. AI standard. Arnold AI standard. Nah ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita kasih AI standard. AI standard seperti ini. Iya, biarin gitu aja. AI standard terus hyperset Arnold render. Nah, ini. Ya. Ya kalau misalnya kita mau ulang lagi rendernya ini cukup ini dihentiin aja gitu kan. Hentiin terus play lagi. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita udah punya cahaya isi sama cahaya matahari. Gitu ya. Terus supaya kelihatan lebih ini dah, supaya kelihatan lebih apa? Dia punya jendela ini kelihatan ada kayak glow, ada kayak cahaya pendar gitu ya. Biasa kan di dekat jendela ada kayak glow-nya gitu ya, cahaya pendar gitu. Nah itu kita bisa pakai ini juga nih, kita bisa pakai ini area like ini nih kita copy aja, copy ke dalam gitu kan. Cuma ini kita balikin posisinya ya. Kita balikin posisinya. Nah ini nah jadinya kayak gini kan terang tuh kan. Ada kayak apa pendar di jendela biasa kan ada kayak gitu. Nah cuma ini kita bikin dia ini cahayanya mungkin krem ya, nggak usah terlalu hangat. 4500 lah, 4500 krem, terus exposure-nya itu 3 kali ya, nggak usah terlalu tinggi. Exposure-nya itu bisa 3 atau 2 mungkin. Atau 2,5 bisa nggak? 2,5, nah paling 2,5 cukup. Gitu. 2,5 cukup, kurang lebih. Ini ya. Kurang lebih bisa mendapatkan hasil yang seperti ini juga udah cukup. Kayak gitu. Nah mungkin kita perlu ngisi apa lagi ya, bentar. Mungkin cahaya fill-nya yang kita perlu naikin mungkin jadi 7 kah? Biar ruangannya lebih kelihatan. Terus cahaya mataharinya mungkin kita bikin lebih hangat. Kita kurangin jadi 3000. Ya, jadi lebih kuning kayak gitu ya. Ini lebih pagi lagi gitu nuansanya. Tapi mesti hati-hati nih. Kita kalau terlalu orange kita malah kayak sore lagi. Nuansanya sore apa pagi nih ya.
Kadang-kadang itu ya, ada tes psikologi yang kasih lihat lukisan ini pagi apa sore gitu. Mungkin kita bikin di 3500 dah, biar nuansanya nggak terlalu apa, jadi kelihatan sore kalau terlalu orange. Nah kayak gitu nih, kayak gitu. Ya. Ini kira-kira nuansa keseluruhannya kita inilah udah dapat lah yang kira-kira kita kepengen lah. Yang kira-kira kita kepengen. Nah sekarang mungkin langsung render ini aja kali ya, langsung render jadi. Udah. Ini save dulu, terus render jadi apa? Ini kuningnya jadi 5 deh. 5. Ini 3. Ini 3. Udah cukup. Ini tadi berapa tuh? 540. Ini save. Nah terus ini kita render aja nih. Render dari view kamera ini. Render. Nah udah tinggal tunggu aja. Jadi gitu. Settingan sederhana. Ada cahaya utama, terus ada cahaya isi yang mengisi ruangan, terus ada cahaya glowing buat ini, buat apa? Glowing jendelanya. Ya, udah sih. Terus kan ya kita udah dapat ini ya cahaya pantul ya. Jadi kita udah nggak usah bikin lagi. Cahaya pantulnya udah dapat. Cahaya pantul udah dapat. Terus apa lagi? Udah sih. Cahaya pantul udah dapat udah. Nah, dengan teknik pencahayaan yang sama tuh Mas Faris sudah bisa ini bikin interior sederhana itu dibikin lighting gitu loh. Nah, kita udah masuk tugas terakhir sih, tugas terakhir. Gitu. Ini udah modul pelajaran terakhir nih. Nah, buat melengkapi ini Mas Faris, buat melengkapi pelajaran lighting, Mas Faris bisa lihat ini YouTube-nya yang sesi ke-7 nih, yang ini. Nah, buat melengkapi ini pelajaran Arnold. Ya, kayak gitu sih. Nah, ini kalau misalnya kita tunggu bisa berapa lama nih? Ya gitu sih, Mas Faris. Jadi, nah sekarang udah masuk ke ini, udah masuk sampai ke ini sembari nunggu aku jelasin tentang tugas akhirnya Mas Faris dah. Sembari nunggu ya. Nah kan kita kan udah masuk ke sesi ke-8 nih. Sesi 8 itu udah masuk ke presentasi akhir. Ya presentasi akhir. Jadi Mas Faris kayak bikin satu tugas besar lah gitulah. Satu tugas besar yang nantinya tuh buat portfolionya Mas Faris juga sebenarnya sih. Gitu. Nah aku kasih Mas Faris 3 pilihan. Ada 3 pilihan nih. Ya. Ada 3 pilihan, bentar. Nah, ada 3 pilihan. Silakan Mas Faris pilih. Mau yang mana? Nih, aku kasih ke sini semua nih. Ada 3 pilihan. Terus, enaknya kapan? Mau dikasih waktunya itu seminggu, atau Kamis ini udah langsung bisa ketemuan? Seminggu. Seminggu. Minggu depan berarti ya? Minggu depan lah, Pak. Iya. Nih, Mas Faris nanti minum dulu aja, Mas. Nih, lihat nih. Ada 3 pilihan. Mas Faris pilih satu aja. Satu di antara 3. Mau ini 1, atau 2, atau mau yang ketiga. Nah, silakan tentukan pilihan 1, Mas. Mau yang mana? Ya, saya lihat dulu, Pak. Iya, silakan. Sembari nunggu render nih. Yang kira-kira ini deh, yang kira-kira bisa kekejar sama Mas Faris selama seminggu dah. Nanti minggu depan itu kasih lihat progresnya juga. Jadi maksudnya kayak ini. Kayak
render progressnya pas belum jadi kasih lihat juga Mas kayak gimana. Jadi kita tahu ada prosesnya gitu loh. Prosesnya dari prosesnya ke sini ke sini ke sini ke sini gitu. Nanti minggu depan saya coba ajak ini rekan saya di dapur animasi, Mas Bernard, coba ya buat jadi juri untuk menilai kerjanya Mas Faris juga gitu. Ini agak lama nih rendernya nih. Kayak warna ini backlight itu gimana Pak ya? Yang bentar ya. Iya, sambil ini ya, apa? Ya bentar nih. Aku mau Skype aja nggak bisa nih bentar. Backlight ya? Backlight itu bentar aku mesti lihat gambarnya. Aku mesti lihat gambarnya. Aduh. Ini aku stop dulu deh. Tapi kira-kira kayak gini nih hasilnya nih. Ini kalau misalnya aku render lanjut nih bisa berapa menit nih, ternyata lama juga ya. Coba aku lihat. Yang mana Mas? Yang mana Mas? Kan ada yang tugas kedua itu backlight ya. Nah ini kayak gini ini kan ada nih tugas gitu. Ini. Iya. Ya. Oh ini backlight itu ini kan bisa pakai satu area light yang tadi yang mirip-mirip aku kasih lihat tuh, satu area light yang kotak itu tuh. Kotak itu kan? Iya. Iya. Nah ini gambar putih ini yang Mas Faris bisa kasih yang kayak gini nih. Warnanya aja kan? Kan awalnya Iya. saya kasih warna ya putih misalkan. Ya. Bisa juga kasih satu kotak doang gitu kan. Satu kotak doang, satu plan doang di luar sini ini putih, satu plan doang gitu. Bisa juga. Kayak gitu. Itu sama ini apa? Saya tadi nyari-nyari nih Arnold ini yang untuk hyperset AI standar kayaknya untuk 2019 nggak ada ya? Oh ya? Ya adanya AI standar hair, AI standar surface. Itu AI standard surface. Oh surface ya, yang namanya kayak beda-beda. AI standard surface itu. Yang paling penting sih nuansanya dapat sih, nuansanya. Cuma Mas Waris kira-kira yang mana Mas dari 3 ini? Yang ini. Ini. Ya. Mantap. Oke, sip. Iya. Yang kan lampu perak itu kan mantul ya. Iya. Itu kan kalau nggak salah kemarin yang keberapa itu kan ada tuh kita bisa ditingkatin biar dia mantul kan ini. Bisa dari sini kan berarti? Itu kalau pakai AI itu ini spekular sama reflection ini dinaikin nih. Ini nih spekular ini nih. Nah ini spekular ini. Spekular reflection, nah ini reflection ini bisa dinaikin angkanya, weight-nya berapa gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya resources Arnold itu banyak sih di internet. Jadi Mas Faris juga bisa ini ya, bisa research juga, kalau misalnya mau bikin apa itu, soalnya banyak resourcesnya Arnold gitu loh. Bisa research.
mau bikin bulu atau bikin apa karpet misalnya kayak gitu, bisa di research aja. Yang aku kasih tahu kan paling ya basicnya aja gitu ya. Kalau misalnya ada yang lanjutan, nah coba Mas Faris bisa ini juga sih, bisa research pembelajaran ini tambahan gitulah, kayak gitu. Bagus sih, ini bagus. Ini oke sih, mantap. Ini kalau misalnya jadi satu portfolio kan keren keren juga ya, keren banget nih sini. Mantap mantap mantap. Pilihan yang bagus. Sip sip sip. Oke, ini tuh kurang lebih ya hasil rendernya tuh kayak gini nih. Pokoknya pokoknya kurang lebih kayak gini lah. Kurang lebih kayak gini nih yang tadi aku kasih lihat nih, yang kayak gini. Nih, kurang lebih kayak gini. Kurang kurang lebih kayak gini. Nuansanya tuh nuansa natural gitu loh. Jadi ada cahaya matahari, terus ada uh, nuansa birunya ini untuk menunjukkan cahaya langit gitu ya, nuansa cahaya langit. Terus ada sedikit pendar di sekitar jendelanya. Ya kurang lebih kayak gini lah. Ini basicnya, dasarnya gitu ya. Oke. Kalau misalnya Mas Faris mau, saya bisa kasih filenya ini ke Mas Faris. Ya, aku save dulu. Save. Mana tadi? Scene 2. Nah, ini aku kasih dah ke Mas Faris dah. Scene 2, scene 2. Nah, Oke. gitu. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Mas Faris? Ya saya seperti biasa Pak, coba dulu. Coba dulu ya. Iya, masih dicoba dulu. Coba dulu. Kalau yang di tengah kan bisa paling saya WA. Iya, betul betul betul. Silakan dicoba dulu aja. Saya masih ini aja siapa namanya? Yang untuk Arnold Ya. AI standar surface ini mah agak beda sih ya sama yang 2017 kayaknya. Oke. Karena kayak kemarin yang pelajaran ya UV UV editor aja udah beda. Jadi kemarin saya masih cari-cari sendiri. Dapat sih, Oh, memang dapat sih. ah. Cuma dia beda-beda memang. Ini apa tampilan tampilan panelnya ya? Ya, Menu ini ya, panelnya ya? sampai panelnya, kemudian Arnold, kemudian saya cari AI standar, yang dimaksud kayak AI standar surface ya. Hmm. Ini pilihannya memang beda-beda sih. Sama nanti nggak apa-apa, saya tinggal browsing aja di internet sih paling. Iya iya iya. Iya memang makin naik versi softwarenya itu dia tuh geser-geser biasanya ini digeser ke sini padahal sama aja. Cuma kadang namanya diganti atau posisi panelnya digeser kayak gitu. Tinggal saya cari aja mah. Iya. Ya sih, paling saya coba dulu. Oke, iya. Cuma kalau soal prinsip ya itu sih prinsip eh, biarpun toolsnya bisa bergeser atau pindah tempat, maksudnya namanya mungkin bisa beda tapi sama aja. Toolsnya itu sama aja. Jadi eh, cahaya utama, terus ada cahaya isi, terus kita bisa ngasih cahaya apa tepi gitu kan, kalau mau kayak gitu. Cuma kalau kita lihat dari gambar-gambar ini kan, ini yang penting itu ya, yang penting ada cahaya utama, terus cahaya ngisi buat ngisi ruangannya supaya nggak terlalu gelap. Sama ruangan ini tuh ada tambahan cahaya apa lagi ya, cahaya ini, cahaya buatan juga sih. Cahaya buatannya ada satu yang gede ini, terus di belakang sini ada cahaya spotlight ini ya. Nah tapi ini aku serahkan ke Mas Faris buat explore lah inilah cahayanya. Oke. Kayak gitu. Cuma yang paling penting kelihatan natural aja, kelihatan banyak cahaya natural, cahaya alami yang masuk gitu kan. Itu bisa kelihatan cakep nih. Kayak gitu. Oke. Oke. Ya. Oke. Gitu aja Mas. Nggak ada yang mau ditanyakan nih? Iya, coba dulu Pak. Kalau nggak Oh, dicoba saya nggak tahu. Oke. siap, mantap. Oke, Mas Faris. Selamat mencoba. Iya. Eh,
Ini kita udah sampai ke penghujung sesi nih. Selamat udah menyelesaikan 7 sesi, Mas Faris ya. Dari awal sampai sekarang bisa bikin sesuatu yang apa? Aku lihat kemajuan Mas Faris itu bagus sih. Jadi kayak handphone, terus ruangan-ruangan yang kemarin itu juga kelihatan Mas Faris teliti bikinnya gitu loh. Jadi aku looking forward sih, menunggu hasil yang ini nantinya nih. Gitu. Oke. Berarti hari Senin ya Mas Faris ya? Ya, Senin Pak. Oke, sip. Nanti saya ngundang teman saya deh, rekan saya dapur animasi, co-founder dapur animasi buat ikut ngeliat hasilnya Mas Faris juga deh. Oke. Oke, sip. Nanti nih ya Mas ya, jadi hari Senin itu disiapin hasil akhirnya yang pasti, terus sama proses-prosesnya. Proses-proses sebelum jadi tuh kayak gimana sih? Dikumpulin dijadiin satu presentasi juga boleh, jadi kayak presentasi PowerPoint juga bisa sih. Ibaratnya mau pitching ke klien aja gitu. Oke. Ada progres-progresnya, terus prosesnya kayak gimana sampai akhirnya bisa jadi satu yang jadi terus mungkin konsep gitu kan Mas Faris jelasin tentang konsepnya juga. Konsep apa sih? Konsep pencahayaannya. Ini kan nuansa terbuka ya konsep ruangannya gitu. Jadi biar lebih menarik aja gitu. Oke. Yap. Oke. Itu aja. Iya, thank you Pak ya. Ya. Yuk, thank you Mas Waris. Ya. Selamat ini ya, selamat mencoba ya. Terima Ya, kasih. oke. Selamat malam Malam. dan sekali lagi selamat Idul Fitri Mas Waris. Sampai Ya, minggu depan sama-sama kalau Pak. gitu ya. Ya, sama-sama Pak. Sip. Ya. Oke, thank you Mas Waris. Oke. Yuk.